强者的资格。 Ni hao, gimana kabarnya hari ini guys? Pasti baik-baik saja kan? Soalnya Mimin mau kasih video seru lagi nih guys. Ya udah gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita cekicot ke sinopsis. Sebelum ke video, Mimin kasih sedikit sinopsis tentang Donghua yang berjudul Star Martial Good Technique Q. Di seluruh dunia ada 12 jalur untuk memanjat Tower of Good. Dan dalam legenda, ke-12 jalur ini mengarah ke jalan legendaris keabadian. Namun jalan di Menara Tuhan ini terlalu panjang tanpa akhir. Pada zaman kuno dulu ada banyak jenis seni bela diri. Sayangnya dunia mengalami perubahan yang mengerikan. Dan hanya 3 yang tersisa. Api, naga, dan seni bela diri bintang. Generasi ahli dari ketiga seni bela diri ini mencari jalan keabadian. Ini adalah kisah seorang praktisi seni bela diri bintang yang memulai perjalanan hidupnya dengan 2 gadis cantik di sisinya, berencana untuk menjadi dewa agung. Oke, sekarang kita menuju ke alur ceritanya. Seni bela diri itu sangat luas dan mendalam. Itu sudah mengalami banyak perubahan sejak zaman kuno. Pada akhirnya hanya ada 3 seni bela diri terkuat, yaitu seni bela diri naga, seni bela diri api, dan seni bela diri bintang. Guru mempunyai seni bela diri naga. Yang disebut praktisi bela diri naga adalah mempunyai warisan darah naga dalam tubuhnya. Setelah merangsang darah naga ini, bisa memperkuat tubuh dan memiliki kekuatan yang dahsyat tiada tara. Setelah itu sang guru memberikan contoh dengan memukul sebuah batu. Meskipun memiliki kekuatan yang dahsyat, tapi seni bela diri naga bukanlah yang terkuat 3 seni bela diri. Seni bela diri api mengontrol kekuatan api, memasang segel yang kuat, dapat mengalahkan beberapa praktisi naga di tingkat yang sama. Ye Xinghe bertanya tentang seni bela diri bintang. Lalu guru menjawab kekuatan fisik adalah keunggulan praktisi bintang. Kekuatan bintang yang dikembangkan oleh seorang praktisi bintang memiliki banyak fungsi unik. Tapi karena banyak metode kultivasi yang belum diturunkan, para praktisi bintang hanya bisa berkultivasi ke ranah surgawi tahap 9. Meskipun punya fisik yang kuat, tapi praktisi api yang terbaik. Ini adalah hari pertama sekolah dan para murid yang datang akan menjadi satu kelas. Oleh karena itu, salah satu murid mengajukan diri untuk menjadi pemimpin yang akan mengendalikan kelas. Orang itu adalah putra dari keluarga An Yue yang bernama Liang Yu. Mendengar tentang keluarga An Yue, Ye Xinghe cukup emosi. Keluarga An Yue adalah keluarga terkuat kedua setelah Aula Patriark dengan wilayah kekuasaan yang luas. Banyak keluarga beraliansi dengan keluarga An Yue, termasuk juga keluarga dari Ye Xinghe. Liang Yu berdiri mendekati Xinghe, dia menanyakan namanya. Namun setelah Xinghe menjawab, Liang Yu langsung menendang Xinghe hingga terjatuh. Dia berkata keluarga Xing Yu dari generasi ke generasi adalah budak dari keluarga An Yue. Liang Yu kembali memukul Xinghe dan berkata saat bertemu tuan rumah, Xinghe harus mengikuti aturan. Tiba-tiba Xinghe berada di sebuah tempat yang terdapat pintu gerbang besar dan mewah. Dia membuka pintu itu dan melihat sebuah danau yang ditumbuhi banyak bunga teratai. Xinghe menyentuh bunga teratai itu, kemudian kobaran api muncul mengelilinginya. Setelah itu muncul seekor naga putih mengejarnya, lalu kemudian Xinghe tersadar dan masih berada di akademi. Saat Liang Yu kembali akan memukul Xinghe, seorang wanita menghentikannya. Wanita itu adalah putri tertua dari keluarga Tianheng yang bernama Sui Yun. Dia meminta Liang Yu untuk tidak bertindak keterlaluan. Tapi menurut Liang Yu itu bukanlah tindakan yang keterlaluan. Dia merasa hanya perlu mendisiplinkan budak yang tidak tahu aturan. Sui Yun tidak sepakat dengan Liang Yu. Bahkan jika dia adalah majikan dari Xinghe, Liang Yu tidak perlu menindasnya seperti itu. Liang Yu merasa heran karena seorang wanita cantik seperti Sui Yun memohon kepadanya hanya untuk menolong Xinghe. Dengan kejadian ini, Liang Yu semakin menjadi-jadi. Liang Yu menyuruh Xinghe untuk berlutut padanya. Selain itu, Xinghe juga diminta untuk membenturkan kepalanya 3 kali.
Karena jika tidak, Liang Yu memiliki banyak cara untuk melenyapkan keluarga kecil King Yun. Murid-murid yang lain mulai membicarakan tindakan Liang Yu yang berlebihan dan hanya dianggap Buddha dari generasi ke generasi. Liang Yu mengingatkan Xing He tentang orang tuanya juga anggota klannya yang akan mendapat konsekuensi jika Xing He tidak menuruti perintah Liang. Saat guru datang dan bertanya tentang apa yang terjadi, Xing He berbohong dengan berkata dia jatuh sendiri. Karena ujian pekat akan segera dimulai, guru meminta murid-muridnya untuk bersiap. Tes kebugaran fisik merupakan tes tambahan yang harus dilakukan setelah ujian masuk. Sedangkan bakat adalah kemampuan asli. Murid-murid kembali ke tempat masing-masing untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Xing He kembali teringat saat pasukan keluarga An Yue meminta jatah pada keluarga-keluarga yang beraliansi. Mereka mendatangi sebuah rumah pria tua untuk meminta jatah upeti. Tapi karena hasil panennya jelek, pria ini tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh pasukan pengawal An Yu. Sebagai gantinya, pasukan An Yue membawa putri dari pria tua tersebut. Akhirnya wanita yang merupakan bibi Xing He itu mati di tangan pasukan An Yue. Kemudian seorang pria teman sekelas Xing He menghampirinya. Dia bertanya apakah Xing He baik-baik saja. Lalu Xing He berkata dia tidak apa-apa. Xing He juga bertanya kenapa orang ini tidak menertawakan dirinya yang ditindas oleh Liang Yu. Teman Xing He ini berkata wajar jika marah tentang sesuatu. Tapi ingatlah tentang orang-orang di belakangnya. Dia berpikir daripada melaporkan tindakan Liang Yu, mentoleransinya membutuhkan lebih banyak keberanian. Pria ini berkata tindakan Xing He sangat menakjubkan. Lalu pria ini memperkenalkan dirinya, dia adalah Ling Hong dari kota Anyang. Setelah itu mereka pergi bersama untuk mengikuti ujian bakat. Ye Xing He berkata asalkan dekan menerima mereka sebagai murid, keluarga King Yu tidak akan terlalu terintimidasi. 叶星河，很高兴认识你。我叫林红，来自安阳镇。走吧，去参加天赋测试了。忍气吞声需要更大的勇气，我们家族就不会那么受欺负了。 Sampai di aula ujian, para murid disambut oleh wakil dekan akademi Tianxing yaitu Tuan Xingsu. Mereka diberitahu bahwa setiap meja yang ada di sana terdapat 7 kristal roh merah yang harus dirasakan oleh hati para murid. Bisa mengaktifkan 2 kristal saja sudah normal. 3 kristal sangat bagus, dan jika bisa mengaktifkan 4 kristal maka dia termasuk seorang jenius. Siapapun yang bisa mengaktifkan 3 kristal akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi murid dari guru yang hadir di sana. Mereka adalah guru terbaik dari Akademi Tianxing. Guru Suxian memberikan instruksi pada para murid untuk menempatkan tangan mereka di atas kristal roh merah untuk merasakan aura dari roh kristal. Para murid tidak perlu gugup dan membiarkan mengalir secara alami. Liang Yu mulai menyentuh batu dan berhasil mengaktifkan 4 batu kristal. Di sisi lain, Sui Yun dapat mengaktifkan 5 batu kristal roh merah. Putri dari keluarga Tian Heng sungguh luar biasa, karena hanya sedikit orang yang memiliki bakat seperti ini di kota Tianzong. Giliran Ling Hong mencoba dan berhasil mengaktifkan 3 batu kristal. Xing He mencoba meletakkan tangannya di atas batu roh kristal, namun tidak ada satupun batu yang aktif. Hal ini membuat Liang Yu tertawa dan mencemooh Xiang He yang tidak bisa melakukan apapun. Tapi Lin Hong meminta Xing He untuk tidak mendengarkan perkataan orang lain dan merasakan kristal roh merah dengan hatinya. Setelah menfokuskan diri, Xing He berhasil mengaktifkan 6 batu kristal. 真是笑死我了！真是个废物，居然连一枚赤灵。用心去感应下方的赤灵之境。 Tuan Xingsu memuji kemampuan Xing He yang sangat bagus. Tapi ternyata Xing He tidak mengingat apa yang barusan ia lakukan. Lalu Lin Hong memberitahu Xiang He bahwa dia telah berhasil mengaktifkan 6 batu kristal. Xiang He pun merasa senang akan hal itu. Ujian dinyatakan selesai. Tuan Xingsu memilih 3 murid yaitu An Sueyun, Liang Yu, dan Xing He untuk berada di kelas yang sama. Ling Yu berkata pada Xing He untuk tidak merasa hebat karena berhasil memicu 6 kristal roh merah.
karena di masa depan kekuatanlah yang akan menentukan. Namun Tuan Xingsu menyahut bahwa kristal roh merah ini terkait dengan jiwa seseorang. Yang semakin kuat jiwanya, maka semakin kuat bakat kultivasinya. Karena kelas akan dimulai besok, Tuan Xingsu meminta guru Susian untuk mengatur tempat tinggal para murid. Salah seorang guru memberikan selamat pada wakil guru yang telah berhasil mendapatkan 3 murid terbaik. Dalam pertemuan Menara Tongtian berikutnya, pasti wakil dekan Xingsu dapat mengalahkan wakil dekan He. Tapi wakil dekan Xingsu berkata meskipun Xinghe berhasil memicu 6 kristal roh merah, bakat kultivasinya belum bisa dilihat. Xinghe diantar oleh guru Susian ke tempat tinggalnya. Di sana Xinghe akan merasa aman karena tempat itu dipilih langsung oleh wakil dekan Su. Kedepannya Xinghe harus bekerja keras agar tidak mempermalukan wakil dekan Su. Setelah belajar semalaman, pagi harinya Xinghe tergesa-gesa karena hampir terlambat. Xinghe datang terlambat, di sana wakil dekan Su sudah datang. Wakil Su berkata meskipun memiliki bakat yang bagus, jika tidak bekerja keras tidak akan berkembang. An Sueyun dan Liang Yu sudah berada di ranah surgawi tingkat 2. Sedangkan Xinghe masih kesulitan untuk menerobos ranah surgawi, maka dari itu Xinghe harus segera menyusulnya. Pelajaran pertama yang akan diajarkan oleh guru Su adalah bagaimana cara memadatkan dantian. Xinghe harus fokus dan merasakan dantian. Saat merasakan sedikit aura dantian di area kemaluan, Xinghe telah berhasil masuk ke tahap pertama. Baru saja mencoba, Xinghe langsung merasakan aura dantian. Jejak aliran dantian dapat dirasakan seperti aliran panas seukuran kepala peniti. Namun sebenarnya Xinghe merasakan aliran panasnya seukuran jempol. 什么时候感应到丹田处微微发热？我好像就像针芒大小的热流在涌，而你现在连1重天的门槛都没有迈入，光有好的天赋却不够努力。 Kemudian guru Su memberikan buku seni bela diri bintang yang berisi metode pengenalan kultivasi seni bela diri bintang. Tapi metode kultivasi dalam buku ini hanya bisa dipelajari setelah Xinghe berhasil mencapai ranah surgawi tingkat 1 dan merasakan kekuatan bintang. Seni bela diri bintang hanya metode latihan paling dasar bagi praktisi bintang. Hampir setiap praktisi bintang akan memulai dengan teknik Star Martial Good. Tapi setelah ranah surgawi tingkat 3 akan berubah ke latihan yang lebih maju. Guru Su bertanya pada Liang Yu tentang apa yang paling penting dalam seni bela diri bintang. Menurut Liang Yu, yang terpenting dalam berlatih seni bela diri adalah ki kekuatan ratusan nadi kita terbatas. Berbeda dengan Liang Yu, menurut Xinghe yang terpenting dalam seni bela diri bintang adalah pemikiran. Di dalam mengetahui semua di dunia, mengetahui satu pikiran hati orang dan jalan pikiran. Guru Su juga setuju dengan Xinghe. Mulai dengan menyamaratakan suasana hati dengan sangat mendalam. Dalam hal pemikiran, Xinghe sudah memahaminya dengan cukup baik. Kedepannya Guru Su meminta murid yang lain untuk memperhatikan pengembangan pikiran. Karena ada ribuan jenis seni bela diri yang diturunkan sampai hari ini. Selain 3 seni bela diri yang paling terkenal, ada juga beberapa warisan seni bela diri langka yang harus mereka hafalkan. Selanjutnya, Guru Su juga menanyakan tentang impian tertinggi mereka dalam seni bela diri. Liang Yu menjawab karena dia belajar seni bela diri tentu saja impiannya ingin menjadi orang besar, yaitu menjadi menteri pilar kekaisaran Zhou. Sedangkan An Sueyun berlatih seni bela diri demi kebebasan agar dirinya bisa pergi ke surga dan bumi, mengelilingi dunia sama seperti Dewi praktisi Tianyin. Tidak sama dengan 2 temannya yang lain, Xinghe saat ini tidak memiliki cita-cita tinggi dalam seni bela diri. Xinghe hanya ingin membuat orang-orangnya hidup lebih baik. Meski begitu, guru menyebut jika keinginan Xinghe juga cita-cita yang bagus. Hari berlalu, Xinghe pun kembali ke kediamannya. Di sana, Xinghe mencoba berkultivasi dan berhasil mengumpulkan bintang. 我能巨星丹田了，生而不可知之，知大而化之，知为生。 Menurut buku seni bela diri bintang, Xinghe seharusnya sudah berada di ranah surgawi tingkat 2. Tapi menurut Guru Su, untuk mencapai ranah surgawi tingkat 2 setidaknya butuh beberapa bulan.
Setelah mendapat bimbingan selama 7 hari, kini saatnya ketika murid ini mendapat pelajaran tentang seni bela diri. Guru Su meminta Xinghe untuk terus merasakan denyut Qi. Xinghe memberitahu Guru Su bahwa dia telah berkultivasi di ranah surgawi tingkat 1. Guru Su merasa kaget karena dalam 7 hari Xinghe sudah bisa berkultivasi ke ranah surgawi tingkat 1. Liang Yu juga tidak percaya dengan omongan Xinghe. Dia merasa Xinghe hanya bermimpi karena berkultivasi tidak sesederhana itu. Xinghe telah berhasil membentuk dantian dan alirannya sudah stabil. Jika Xinghe memang benar sudah berkultivasi di ranah surgawi tingkat 1, maka kekuatannya akan semakin meningkat untuk dia Guru Su akan mengujinya. Akhirnya mereka berlatih bela diri bersama. Dalam latihan ini mereka harus memperlakukan boneka kayu yang ada di hadapannya seperti musuh. Setelah mempersiapkan diri, Guru Su meminta muridnya untuk melapisi tinju dengan kekuatan spiritual dan menggunakan dantian. 1 pukulan ke jantungnya dilakukan oleh Sue Yun dan Liang Yu sudah cukup bagus. Namun pukulan Xinghe membuat semua orang terkejut karena dia memukul sampai boneka kayu ini terlempar. 一拳后向正心，星河。师尊，我不是故意的。 Guru Su meminta Sue Yun dan Liang Yu untuk terus berlatih, sedangkan Xinghe akan diajari cara mengontrol kekuatannya. Xing Yu baru memberitahu Guru Su tentang ukuran dantian yang dia rasakan seukuran jempol. Lalu Guru Su memberitahu bahwa Qi yang dirasakan dantian secara alami semakin kuat akan semakin baik. Setidaknya Xinghe harus berada di puncak ranah surgawi tingkat 1. Setelah latihan selesai, Sue Yun mendatangi kediaman Xinghe. Baru saja dipersilakan masuk oleh Xinghe, tiba-tiba Sue Yun menyerang Xinghe. Sue Yun hanya ingin mencoba hasil kultivasi Xinghe dan akhirnya mereka berdua duel. Saat Sue Yun akan membanting tubuh Xinghe, Xinghe malah menarik baju Sue Yun hingga sobek. Xinghe tidak sengaja melakukannya, dia pun meminta maaf pada Sue Yun. Xinghe hanya kaget karena tiba-tiba Sue Yun menyerangnya. Sue Yun juga mengakui kesalahannya yang menyerang duluan. Karena malu, Sue Yun meminta Xinghe untuk tidak memberitahu siapapun tentang kejadian hari ini. Dan mulai hari ini mereka tidak saling mengenal. Baru saja akan pergi, Sue Yun terjatuh dan kakinya terluka. Xinghe menghampirinya dan meminta maaf karena menyerang terlalu keras. Kemudian Xinghe masuk mengambil obat untuk mengobati luka Sue Yun. Dia mengoleskan obat tersebut pada kaki Sue Yun. Xinghe adalah seorang praktisi bela diri bintang yang dapat menyembuhkan luka. Setelah mengoleskan obat, Xinghe menyembuhkan luka Sue Yun dengan kekuatannya. Xinghe tidak sengaja menyentuh kaki Sue Yun dan membuatnya terkejut. Tapi Xinghe tidak sengaja melakukan itu, dia hanya ingin melihat lukanya. Sue Yun meminta obat seleb yang diberikan Xinghe. Dia juga meminjam baju Xinghe. Sue Yun merasa tidak bisa keluar menggunakan baju seperti itu. Dia akan menunggu sampai di luar tidak ada orang baru dia akan pergi. Sambil menunggu, Sue Yun mengajak Xinghe untuk berlatih bersama. Mereka berdua berkultivasi bersama. Saat berkultivasi, Xinghe sangat fokus hingga tidak menyadari hari sudah gelap dan Sue Yun sudah pergi. 大而化之，那我先在你这儿修炼一会儿。知道便是天地。外面没有人了，我再悄悄地出去。 Pagi harinya, murid-murid berkumpul di tempat latihan. Di sana hadir seorang wanita asing yang menjadi perbincangan murid lain. Orang itu adalah cucu dari penguasa kota murid dekan yang bernama Xia Yuning. Xinghe datang dan menyapa Nona An. Kemudian datang juga Lian Yu yang ternyata telah mengenal Xia Yuning. Lalu datang Lin Hong memanggil Xinghe karena telah lama mereka tidak bertemu. Xinghe yang melihat kedua tangan Lin Hong terluka mencoba mengobatinya. Namun ternyata bukan hanya telapak tangan Lin Hong yang terluka, sekujur tubuhnya juga penuh dengan luka. Lin Hong yang menyadari Xinghe melihat lukanya meminta Xinghe untuk tutup mulut. Yang perlu Xinghe tahu bahwa Lin Hong tidak akan menyakiti Xinghe. Tiba-tiba datang seorang murid yang tahu bahwa Xinghe bisa mengobati luka. Dia berkata jika suatu saat dia terluka akan mendatangi Xinghe.
Tapi Lin Hong berkata jika suatu saat pria ini terluka untuk tidak datang menemui Xing He, karena dengan mengobati luka itu memakan kekuatan bintang. Kemudian guru Su Xian datang. Dia memanggil murid-murid yang akan dipimpinnya. Orang pertama yang dipanggil adalah Xia Yuning, An Su Yuan, Liang Yu, Ye Xing He, Mo Yu, Lin Hong, Xiao Yang, He Shan, dan Wulong. Mereka semua pergi mengikuti guru Xian. Tempat ujian yang akan didatangi ada di dataran tinggi yang sekelilingnya ada tebing menjulang tinggi. Hanya jembatan kayu ini yang mengarah ke puncak, maka dari itu, guru Xian akan memimpin jalan dan murid-murid mengikutinya. Dalam perjalanan, Lin Hong memberitahu Xing He untuk tidak terlalu dekat dengan orang lain. Juga tidak perlu membantu menyembuhkan orang lain. Xing He merasa sebagai seorang praktisi bintang sudah sewajibnya dia membantu menyembuhkan orang lain. Tapi Lin Hong mengancam jika Xing He tidak mendengarkan perkataannya, maka mereka tidak akan berteman lagi. Xing He pun menuruti permintaan Lin Hong. Lin Hong bertanya pada Xing He sudah sejauh mana tingkat kultivasi Xing He. Xing He sendiri pun tidak yakin dirinya sudah berada di ranah surgawi tingkat 2 atau 3. Karena bagaimanapun seharusnya Xing He tidak bisa mengalahkan praktisi naga dan api di ranah surgawi tingkat 3. Tapi menurut Lin Hong, saat praktisi bintang sudah mencapai ranah surgawi tingkat 8, dia akan benar-benar menjadi sangat kuat. Lin Hong tahu karena dia tidak sengaja melihatnya di buku kuno. Xing He penasaran tentang buku itu dan ingin melihatnya juga, tapi Lin Hong berkata buku itu sudah terbakar. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di tempat ujian. Tempat yang akan dituju pertama kali adalah tempat ujian pertama yang di dalamnya terdapat burung api dan monster di ranah surgawi tingkat 1. Di sana terdapat pilar peninggalan zaman kuno yang disebut pilar bintang. Namun fungsi dan kegunaan pilar ini belum diketahui. Selain itu, ada banyak hal magis yang tersisa dari zaman kuno. Menara Dewa Tongtian yang tersebar di seluruh dunia dan kuil abadi yang mengambang di langit juga memiliki bentuk seperti pilar bintang. Su Weiyun merasa pilar bintang ini berhubungan dengan praktisi bintang. Saat Xing He sedang melihat ke arah Su Weiyun, Liang Yu berkode dengan seseorang untuk mengganggu Xing He. Liang Jian mengomeli Xing He yang telah berani menatap tuannya. Dia menyerang Xing He yang masih belum cukup diberi pelajaran oleh saudaranya. Saat Liang Jian meluncurkan tinju kepada Xing He, tangannya ditahan oleh Lin Hong. Lin Hong menganggap perilaku Liang Jian yang selalu membawa latar belakang keluarga adalah tindakan tercela. Liang Jian meminta Lin Hong untuk melepaskan tangannya, namun Lin Hong menantang 1 lawan 1 jika memang Liang Jian mampu. Tapi menurut Jian, jika ingin 1 lawan 1 seharusnya dia melawan Xing He, karena Jian merasa tidak ada hubungannya dengan Lin Hong. Asalkan tidak berhubungan dengan keluarga Xing He, dengan senang hati menerima tantangan dari Liang Jian. Lin Hong mengundang seluruh kelas dan instruktur sebagai saksinya. Liang Jian dan Xing He bertanding 1 lawan 1. Tidak peduli siapa yang kalah, tidak ada hubungannya dengan latar belakang keluarga. Jian dan Xing He memulai pertarungan. Dalam pertarungan ini, Xing He melihat sebuah gerakan Jian. Xing He merasa itu adalah kekuatan praktisi bintang yang tercatat di buku. Setelah menahan serangan Jian, Xing He balik menyerang Jian hingga membuatnya terjatuh. Sambil terus mencemooh, Jian membalas serangan Xing He dengan kekuatan penuh, tapi Xing He masih berhasil bangkit. Jian kembali menyerang jarak dekat, tapi Xing He masih bisa menghindar. Kemudian Xing He membalas serangan Jian dengan memukul wajahnya dan berhasil mengalahkan Jian. Setelah pertarungan selesai, guru meminta para murid untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian Lin Hong berbisik pada Xing He untuk berhati-hati. Karena setelah kejadian ini, Lian Yu pasti akan terus mengawasinya. Liang Yu tidak akan pernah melepaskan Xing He yang telah mempermalukan keluarga An Yue. Di tengah perjalanan, seorang senior wanita bernama Ying Lu mendatangi Xing He. Dia adalah seorang praktisi bintang yang ingin meminta nasihat untuk berlatih bela diri.
Belum saja Xing He menjawab, datang lagi Zhao Ning'er yang juga ingin tahu cara latihan Xing He. Tampaknya kemenangan Xing He melawan Jian membuatnya semakin populer di kalangan wanita-wanita ini. Kemudian Sui Yun memanggil Xing He, namun kedua wanita ini menahan Xing He karena dia belum mendapat jawaban atas pertanyaannya. Sui Yuen berkata bahwa Xing He sebelumnya telah berjanji akan membantunya. Jika wanita-wanita ini masih membutuhkan Xing He, maka dia harus mengantri setelah Sui Yun. Karena para wanita ini berpikir senior Sui Yun tidak akan menyukai Xing He, maka mereka akan melepaskan Xing He untuk pergi bersama Sui Yun. Apalagi Zhao pernah mendengar kabar bahwa saat kecil Sui Yun pernah bertunangan dengan tuan muda dari keluarga Jingdu. Namun benar tidaknya rumor ini belum diketahui karena Sui Yun juga tidak memberikan jawaban. Akhirnya Xing He berhasil kabur dari jeratan wanita-wanita itu dan pergi bersama Sui Yun. Xing He diperingatkan oleh Sui Yun untuk tidak tergoda dan menjauh dari Zhao Ning'er karena dia punya niat yang buruk. Xing He tidak meragukan sedikit pun perkataan Sui Yun karena dia tahu Sui Yun memberitahukan ini demi kebaikan Xing He. Mendengar itu Sui Yun langsung salting. Tujuan Sui Yun memanggil Xing He karena luka di kakinya belum sembuh. Tapi Xing He sangat ingat jika terakhir kali dia melihat luka Sui Yun sudah sembuh. Guru Xian menjelaskan bahwa di benua tempat mereka tinggal, 90% adalah wilayah di mana para monster aktif. Yang di hadapan mereka sekarang hanyalah monster yang paling dasar. Di dalam hutan lebat ini pasti ada monster yang sangat kuat dan tidak terbayangkan oleh mereka. Jadi para murid harus belajar menghadapi monster. Mereka juga harus mempelajari keterampilan untuk bertahan hidup di alam liar. Selanjutnya, Guru Xian akan memanggil nama-nama yang harus mengikuti petunjuk yang telah ditentukan untuk membunuh monster. Nama pertama yang dipanggil adalah Ye Xing He, yang diarahkan pergi ke tenggara dan menargetkan burung api. Karena ini adalah monster paling dasar, sangat mudah bagi para murid untuk menaklukkannya. Hari mulai larut, Guru Xian meminta para murid untuk kembali ke tenda masing-masing. Baru saja Xing He rebahan di tendanya, Sui Yun datang menagih janji pada Xing He yang akan menyembuhkan lukanya. Rupanya kaki Sui Yun benar-benar terluka. Dia sengaja membuat luka itu sebagai alasan agar bisa diobati oleh Xing He dengan cara menyayatkan pisau. Dengan kekuatan bintang, Xing He menyembuhkan luka Sui Yun dan setelah itu Sui Yun langsung pamit pergi. Setelah Sui Yun pergi, datanglah Lin Hong. Tapi Xing He melihat Lin Hong menatap Sui Yun dengan tatapan membunuh. Kedatangan Lin Hong hanya untuk melihat Xing He. Lalu Xing He mempersilahkan Lin Hong untuk masuk. Karena Xing He baru saja berkultivasi, dia belum sempat membereskan tendanya yang masih berantakan. Setelah masuk, Lin Hong memberikan 2 batu pada Xing He yang seharusnya bisa membantunya. Awalnya Xing He menolak karena hadiah itu sangat mahal. Namun Lin Hong memaksanya untuk menerima kecuali jika Xing He tidak menganggap Lin Hong sebagai teman. Alasan Lin Hong berteman dengan Xing He karena mereka sama-sama berempati satu sama lain. Tapi Lin Hong tidak menjelaskan empati yang dia maksud. Selain itu, Lin Hong datang untuk meminta Xing He mengobati lukanya dan menginap di tempat Xing He malam ini. Matahari mulai terbit lalu seorang berteriak-teriak karena mendapat masalah. Xing He dan teman-teman yang lain beranjak dari tempat dan melihat keluar. Xing He bertanya pada Sui Yun tentang apa yang terjadi. Tapi Sui Yun tidak menjawab dan langsung menarik tangan Xing He. Sui Yun berpesan pada Xing He, jika ada orang yang bertanya padanya, Xing He harus menjawab dia tidak tahu apa-apa. Ternyata Lin Jiang mati dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Guru Xian telah mengirim seseorang untuk memberitahu dekan. Liang Yu tidak menyangka ujian ini akan merenggut nyawa saudara seperguruannya. Liang Yu meminta Guru Xian untuk bisa menemukan pembunuh Liang Jian dan membalas dendam saudaranya. Konflik antara Liang Jian dan Xing He sudah diketahui semua orang. Liang Yu kematian Liang Jian berkaitan dengan Xing He. Setelah mendengar perkataan Liang Yu, orang-orang juga mulai berpikir jika Xing He ada hubungannya dengan kematian Jian. Karena mereka semua tahu Xing He lebih kuat dari Jian. Dan juga mereka berpikir alasan dibalik Xing He membunuh Jian adalah demi mencegah Liang Jian membalas dendam terhadap keluarganya. Jadi Xing He membunuh Jian pada malam hari untuk menghindari tuduhan dan berdalih itu adalah serangan monster.
请几位导师一定要找出凶手，死，绝对跟他有关，一定。梁健死了，然后避免暴露，便伪装成了妖。梁玉分析的很有道理啊，我们都知道。 Sueyun membela Xinghe yang hanya diam saja mendapat tuduhan seperti itu. Mereka hanya menebak karena belum ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa Xinghe terlibat dalam kematian Jian. Liang Yu balik bertanya pada Sueyun bagaimana dia membuktikan bahwa Xinghe tidak membunuh Jian. Liang Yu curiga apa mungkin tadi malam mereka bersama. Lalu Sueyun menjawab bahwa tadi malam mereka memang bersama. Liang Yu menuduh Sueyun yang tahu kakaknya menyukainya, membawanya ke sini agar Xinghe bisa membunuhnya. Lalu Xia Yuning menyahut dan mengatakan bahwa semalam dia juga bersama dengan Sueyun dan Xinghe. Setelah mendengar perkataan Xia, Liang Yu tidak akan membicarakan masalah ini lagi. Tapi itu masih belum bisa menghapus tuduhan bahwa Xinghe tidak ada hubungannya dengan kematian Jian. Guru Xian menengahi perdebatan Liang Yu dan Sueyun. Dia paham bahwa Liang Yu sangat ingin tahu identitas orang yang telah membunuh saudaranya, tapi tetap harus ada bukti. Untuk saat ini mereka masih belum tahu siapa pembunuh Liang Jian. Tapi menurut analisis guru Xian, monster ini pasti menyerang Jian sampai dia mati. Liang Yu masih belum terima dengan pernyataan sang guru, karena lokasi kematian Jian sangat jauh dari pemukiman mereka. Guru Xian tidak bisa menjawab pertanyaan Liang Yu. Mereka harus menunggu sampai dekan datang dan memberi keputusan. Tapi jika dilihat, monster yang menyerang Jian setidaknya punya kekuatan di ranah surgawi tingkat 3. Jadi kedepannya Guru Xian meminta para murid untuk tetap berhati-hati karena mungkin saja monster itu muncul lagi untuk menyerang mereka. Xinghe sempat curiga bahwa Liang Yu yang telah membunuh Liang Jian. Tapi melihat ekspresi Liang Yu terakhir membuatnya menyangkal keraguan itu. Tapi Xinghe juga masih ragu jika kematian Jian disebabkan oleh monster. Kemudian Guru Xian berpesan pada para murid untuk tidak panik atas kejadian ini. 最少拥有3重天的实力。那我梁剑族弟怎么会大晚上走？谁杀了梁剑？但根据分析，你说什么？我们回去的栈桥已经……这只妖兽虽然有3重天以上的实力。 Meskipun monster ini punya kekuatan di ranah surgawi tingkat 3, guru akan melindungi mereka. Orang yang disuruh Guru Xian untuk memberi pesan pada dekan kembali begitu cepat. Dengan tergesa-gesa dia berbisik pada guru untuk memberitahu bahwa jembatan tempat mereka kembali dirusak seseorang. Guru Chu sangat kaget karena itu adalah jalan satu-satunya yang bisa dilewati untuk kembali ke akademi. Setelah mendengar itu, murid-murid makin khawatir karena di hutan juga ada monster kegelapan. Kemudian Guru Chu meminta para murid untuk mengikuti instruksinya. Dengan total 6 guru yang ada di sana, setiap guru bertanggung jawab atas 5-6 murid yang ada. Murid-murid bisa memilih dengan siapa dia ingin berkelompok. Liang Yu mendatangi Yuning untuk mengajaknya berkelompok, namun Yuning menolak dan ingin bersama dengan Sueyun. Setelah itu, Guru Chu dan para guru lain memutuskan untuk mengubur Jian terlebih dahulu karena mereka tidak bisa menjaga mayatnya. Dan jika dibiarkan, para binatang pasti akan memakan tubuh Jian. Mendengar itu, Xinghe kembali berpikir jika memang mayat Jian dibunuh oleh monster, tidak mungkin tubuhnya masih utuh. Liang Yu tidak setuju dengan keputusan sang guru karena dengan mengubur mayat saudara mereka akan semakin kesusahan untuk mencari pembunuhnya. Lalu Guru Chu bertanya apakah Liang Yu mau menjaga tubuh Jian, kemudian Liang Yu berpikir dan akhirnya setuju dengan sang guru. Setelah itu Guru Chu meminta para murid untuk berkemas karena menganggap tempat itu sudah tidak aman. Malam harinya Xinghe, Sueyun, Yuning, dan Lin Hong di dalam tenda kembali membicarakan tentang pembunuhan Jian. Meskipun tidak tahu pembunuhnya, tapi Xinghe merasa itu bukan monster. Karena mayat Jian ditinggalkan begitu saja dan masih utuh. Tapi Xinghe juga tidak tahu jika mungkin Jian menyinggung seseorang itu merupakan dampak balas dendam yang dilakukan oleh seseorang. Lalu Sueyun berkata jika itu balas dendam, kenapa sampai merusak jembatan? Menurut Yuning, dengan merusak jembatan beberapa bukti yang tertinggal di mayat tidak akan ditemukan. Dan akhirnya terkubur dalam-dalam. Dengan kata lain, orang itu tidak akan bergerak lagi karena mereka hanya tahu orang ini mempunyai dendam dengan Liang Jian. Dan tidak tahu jika mungkin pembunuh juga memiliki dendam dengan orang lain.
Setelah itu mereka kembali ke tenda masing-masing karena masih harus berlatih, begitu juga dengan Xing He. Belum selesai dengan kasus pembunuhan yang menimpa Jian terselesaikan, mereka kembali mendapat musibah bencana tanah longsor. Xing He pergi ke kamar Lin Hong, namun Lin Hong sudah tidak ada. Kemudian Sui Yun menarik tangan Lin Hong dan berkata semua orang telah pergi mengungsi. 要去避难了，星河，我们快走。这里还不安全，赶紧撤离。 Setelah berada di tempat yang aman, Xing He bertanya pada Sui Yun, apakah dia melihat Lin Hong. Lalu Sui Yun berkata jika Lin Hong baik-baik saja, bahkan Lin Hong yang menyuruh Sui Yun untuk mencari Xing He. Lin Hong rupanya telah pergi duluan untuk mencari Mo Yu. Sambil mencari tempat evakuasi, mereka berbincang dari begitu banyaknya tempat. Kenapa Kurojo memilih tempat di lereng bukit yang sangat tidak aman? Dan anehnya mereka diserang oleh batu-batu besar yang berjatuhan. Sui Yun merasa kejadian yang menimpa mereka secara bertubi-tubi ini bukanlah sebuah kebetulan. Dia menaruh curiga Kurojo yang telah melakukan semua ini. Kemudian Sui Yun berpesan pada Xing He, baik itu guru Sui Yun atau siapapun pelakunya, Xing He tidak boleh mudah percaya pada siapapun. Di tengah jalan mereka dikejutkan dengan penemuan mayat. Itu adalah teman-teman mereka yang tergeletak di tanah bersimbah darah. Tiba-tiba sesuatu bergerak dari belakang pohon. Ternyata itu adalah Liang Yu dan Yuning. Liang Yu melihat Xing He dan Sui Yun berada di dekat mayat teman-temannya langsung menuduh mereka berdua. Liang Yu juga meluncurkan serangan pada Xing He dan Sui Yun. Setelah menepis serangan Liang Yu, Xing He merasa harus mengklarifikasi bahwa dia dan Sui Yun tidak membunuh ketiga orang ini. Liang Yu meminta Yuning untuk bekerja sama dengannya dan membunuh Xing He dan Sui Yun. Karena kali ini sudah ada buktinya. Tapi dengan tegas Yuning berkata jika ketiga orang ini tidak dibunuh oleh Xing He dan Sui Yun. Liang Yu masih saja membujuk Yuning agar tidak tertipu dengan dua orang ini. Hanya karena Xing He dan Sui Yun muncul pada saat bersamaan, Liang Yu merasa itu bukan kebetulan. Tapi Yuning punya penilaiannya sendiri. Liang Yu kesal karena ditinggal oleh Yuning. Dia berjanji akan membuat Yuning menyesal. Kemudian Yuning mendekati Sui Yun dan bertanya tentang apa yang terjadi. Sui Yun menjawab dari lukanya sepertinya ini dilakukan oleh monster. Tapi Xing He selalu merasa ini bukan perbuatan monster. Baik itu monster atau bukan, Yuning menyarankan mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Karena jika terus berada di sana dan lebih banyak orang yang datang, mungkin mereka akan salah paham lagi. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya menemukan gua. Xing He meminta Sui Yun dan Yuning untuk beristirahat sejenak, sedangkan ia akan berburu beberapa binatang buas untuk makan malam. Karena beberapa kali melihat perlakuan Sui Yun terhadap Xing He agak berbeda, Yuning memperingatkan Sui Yun untuk tidak memiliki perasaan terlalu dalam pada Xing He. Yuning hanya takut jika di antara Sui Yun dan Xing He akan mendapatkan hal yang tidak baik nantinya. Di tengah hutan, Xing He melihat seekor kelinci roh yang tercatat dalam buku. Tidak hanya enak, kelinci ini juga memiliki manfaat tertentu. Xing He berkali-kali mencoba menangkap kelinci ini, tapi kelinci berhasil kabur. Karena capek mengejar kelinci, Xing He menggunakan kekuatannya untuk melihat pergerakan kelinci. Dengan kecepatan yang meningkat 3 kali lebih cepat, tapi jika ingin mengembangkannya menjadi senjata butuh waktu luang untuk melatihnya dengan baik. Xing He mulai berpikir menggunakan kekuatan bintang untuk mengembangkan keterampilan tempur jarak jauh seperti bela diri api. 不过，想要将星野变成武器，我明白了。就叫它星岩之刃吧。上！ Lalu Xing He mencoba kekuatannya untuk menyerang kelinci. Meskipun masih harus meningkatkan kekuatan, tapi seharusnya itu bisa dianggap seni bela diri asli. Setelah berhasil menangkap kelinci, Xing He kembali menemui teman-temannya. Yuning merasa aneh dengan Xing He yang merupakan praktisi bintang, tapi di tubuh kelinci ada bekas terbakar. Yuning penasaran Xing He bisa menggunakan keterampilan bela diri api. Apalagi saat Xing He bisa mengalahkan Ling Yu sebelumnya, karena Yuning belum pernah melihat keterampilan tempur seperti itu. Untuk itu, setelah selesai makan, Yuning mengajak Xing He untuk berlatih.
karena dia ingin tahu sebenarnya kekuatan seperti apa yang dimiliki Xinghe. Mereka pun bersiap untuk melatih tanding. Yuning menjelaskan armor kulit miliknya yang terbuat dari kulit naga hitam lembut dan elastis, tapi tidak ada pedang yang bisa menembusnya. Sebaliknya, secara alami akan kehilangan kekuatannya meskipun itu sedikit menguntungkan Xinghe. Yuning menyerang lebih dulu. Xinghe pun membalas serangan Yuning, tapi dengan tingkatan seperti itu saja tidak cukup. Yuning menyerang jarak dekat dan mengakibatkan Xinghe terpental. Yuning meminta Xinghe untuk mengeluarkan semua keterampilan bertarungnya yang digunakan saat melawan Liang Jian. 我出手了，小心。好久没有活动过了，我这种层次还不够。 Kemudian Xinghe mengeluarkan kemampuan yang bisa melihat gerakan lawan. Begitu juga dengan Yuning yang bisa merasakan jika tatapan Xinghe seolah-olah bisa melihat semua gerakannya. Dengan tatapannya itu, Xinghe bisa menghindari semua serangan Yuning. Tapi kemudian Yuning mengeluarkan serangan ledakan naga yang membuat Xinghe tidak sadarkan diri. 仿佛能看穿一切。天眼破，这是。 Setelah sadar, Xinghe berkata pada Yuning bahwa perbedaan kultivasinya masih sangat jauh dari kultivasi Yuning. Meski begitu, cukup bangga dengan Xinghe yang masih di ranah surgawi tingkat 3, bisa bertahan cukup lama melawan Yuning yang telah berada di ranah surgawi tingkat 5. Xinghe berusaha menyalakan api unggun menggunakan kekuatannya. Tapi Yuning berkata menggunakan api hanya akan mengungkapkan posisi mereka. Jika ada orang lain yang menggunakan api, Yuning hanya bisa mendoakan orang itu selamat. Kemudian Yuning meminta teman-temannya untuk beristirahat lebih awal. Karena mungkin ada bahaya di sekitar mereka, jadi seseorang harus menjaga gua. Xinghe meminta Yuning dan Sueyun untuk beristirahat sementara dia akan berjaga. Malam semakin larut dan cuaca menjadi semakin dingin. Xinghe berpikir jika tidak menyalakan api, dia akan perlahan-lahan mati kedinginan. Xinghe khawatir dengan Sueyun dan Yuning. Lalu dia mengecek mereka. Xinghe menyentuh tubuh temannya yang sangat hangat. Tiba-tiba sebuah tamparan mendarah di pipinya. Yuning menampar Xinghe yang telah lancang menyentuhnya, tapi Sueyun meminta mereka untuk berhenti berdebat karena kedinginan. Sueyun sangat kedinginan hingga tubuhnya mulai membeku. Xinghe berusaha menggunakan kekuatannya untuk menghangatkan Sueyun. Tapi itu membuat Yuning marah karena Xinghe sembarangan menyentuh tubuh Sueyun. Setelah itu, Yuning memeluk Sueyun agar tubuh Sueyun lebih hangat. Xinghe menggunakan kekuatannya dan mendapati jika cuaca dingin ini berasal dari dalam gua. Jika saja tahu dari awal pasti mereka tidak akan tinggal di dalam gua. Perlahan-lahan Yuning mulai mengantuk dan tubuhnya juga mulai membeku. Bahkan Yuning yang telah berada di ranah surgawi tingkat 5 tidak bisa menahan hawa dinginnya. Cuaca dingin ini juga mulai membekukan tubuh Xinghe. Tapi Xinghe teringat dia masih belum mengeluarkan keluarganya dari belenggu, maka dari itu dia tidak bisa mati begitu saja di tempat itu. Mau tidak mau, Xinghe menggunakan kekuatan bela diri api untuk menghangatkan tubuhnya. Yuning juga mulai merasakan suhu hangat dari tubuh Xinghe dan ingin lebih dekat untuk merasakan kehangatan. Kemudian Yuning dan Sueyun mulai merangkak dan bergelendot di tubuh Xinghe agar lebih hangat. Pagi telah datang, Yuning dan Xinghe perlahan-lahan membuka mata. Dan ketika Yuning mulai sadar, langsung saja dia menampar Xinghe yang dianggap mesum. Xinghe mengklarifikasi bahwa yang terjadi semalam bukanlah kesalahannya, melainkan Yuning sendiri yang mendatangi Xinghe. Tidak itu saja, Yuning juga tidak terima dipanggil kakak oleh Xinghe. Kemudian Yuning meminta pada Xinghe untuk merahasiakan apa yang terjadi pagi ini pada Sueyun. Sueyun juga sudah bangun, dia menanyakan tentang apa yang terjadi. Xinghe pun menjelaskan bahwa kemarin Sueyun hampir pingsan dan ditolong oleh Yuning. Untungnya pagi telah datang dan matahari sudah terbit. Xinghe berkata mereka tidak bisa lagi tinggal di gua tersebut malam ini karena akan menjadi malapetaka untuk mereka. Yuning baru tahu kalau aura dingin ini berasal dari dalam gua. Dia bergegas lari ke dalam gua dan melihat ada yang aneh dengan dinding gua tersebut. Dengan kekuatan tinju naga, Yuning membuka dinding gua,
Ternyata gua ini masih bisa dimasuki lebih dalam. 不死，不过今天晚上，在你差点昏死过去，是夏雨宁。不管怎么样，今天早上发生的事情，这个洞穴还能再往龙罡之拳。 Gua ini kemungkinan ditutup oleh orang yang sebelumnya ke sana. Tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam, mereka pun mencari tahu, dan jika nanti ada yang tidak beres, mereka harus bergegas keluar. Di dalam gua ini sangat dingin, jadi Xinghe menghangatkan tubuh Sueyun dengan kekuatan bintangnya. Yuning merasa Xinghe sangat berlebihan padahal dia juga kedinginan, tapi hanya Sueyun yang dihangatkan. Akhirnya mereka bertiga bergandengan tangan dan terus menyusuri dalam gua yang dingin itu. Tiba-tiba Sueyun melihat sesuatu. Dengan matanya Xinghe melihat dari jarak jauh dan ternyata itu bukan monster melainkan Trisula. Xinghe mencoba untuk memeriksa dan menaklukkan Trisula itu. Sedangkan Sueyun dan Yuning menunggu di tempat semula. Xinghe mencoba menarik Trisula itu, tapi Trisula itu sangat kuat seperti yang dikatakan dalam buku kuno. Tiba-tiba keluar naga dari Trisula tersebut. Sueyun merasa Xinghe telah berhasil menundukkan Trisula yang tiba-tiba menjadi naga es dalam sekejap. Yuning meminta Sueyun untuk keluar sedangkan dia akan membantu Xinghe. Naga es ini menyerang Xinghe, lalu Yuning melemparkan senjata untuk mengalihkan perhatian naga es. Setelah mendapat serangan, naga es mengibaskan ekornya dan mengenai Yuning sehingga ia terjatuh dalam kolam. Melihat naga ini menyerang Yuning, Xinghe lalu membalasnya dengan mendaratkan tinju pada kepala naga es. Xinghe memukul kepala naga es berkali-kali hingga akhirnya naga es ini lenyap. Kemudian Xinghe melompat ke kolam dan menyelamatkan Yuning. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Yuning kembali teringat akan masa kecilnya di mana ayah dan ibunya memaksa dirinya untuk berlatih seni bela diri. Ayahnya memberikan roda bulan yang merupakan peninggalan dari ibunya. Sejak saat itu Yuning tidak pernah lagi melihat senyum di wajah ayahnya. Ayah Yuning merupakan penguasa kota utara, tapi keberadaan ayah Yuning hanya membuat orang-orang di sekitar takut dan kesepian. Hingga akhirnya Yuning mempunyai satu teman yaitu An Sueyun. Dia kembali merasakan kebahagiaan yang pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah itu muncul Ye Xinghe. Yuning tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi dia tidak membenci Xinghe. Hanya saja Xinghe menyukai seseorang seperti Sueyun dan merasa semua telah berakhir. Xinghe akhirnya bisa meraih tubuh Yuning dan memberikan nafas buatan. Merasa ada sesuatu yang menempel di bibirnya, Yuning terkejut lalu membuka mata. Xinghe menggendong Yuning untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Lalu dia melihat Sueyun yang sedang meringkuk kedinginan. Yuning dan Sueyun sama-sama tidak sadarkan diri. Ketika Xinghe melihat Yuning membuka mata, dia langsung menghampirinya. Setelah melihat Xinghe, Yuning teringat kejadian saat Xinghe memberi nafas buatan. Tangan Yuning telah melaju untuk menampar Xinghe, namun tangannya ditahan oleh Xinghe. Tidak lama setelah itu, Sueyun juga bangun dan berkata mereka telah aman sekarang. Xinghe akan kembali masuk ke gua untuk mengambil Trisula dan senjata Yuning. Tapi menurut Yuning, Xinghe hanya melarikan diri setelah mengambil kesempatan pada mereka berdua. Yuning berkata Xinghe harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Jika tidak, mereka akan mati bersama-sama. Dengan agak takut, Xinghe berkata bahwa itu bukanlah hal yang bagus. Karena salah satu dari mereka adalah putri dari keluarga Tianheng, dan satunya putri Raja Kota Utara. Xinghe tidak akan seberani itu, apalagi jika keluarganya tahu Xinghe akan dibunuh. Yuning tidak peduli, bahkan jika Sueyun memaafkan Xinghe, Yuning tidak akan memaafkan orang yang telah berani memperlakukannya seperti itu di dasar danau. Jika Xinghe masih tidak mau bertanggung jawab, Yuning mengancam akan melaporkan Xinghe pada ayahnya. Yuning sangat kesal, tapi Sueyun malah tertawa. Sueyun bertanya pada Yuning apa yang dia inginkan dari Xinghe, apa mungkin Yuning ingin Xinghe menikahinya. Bahkan jika Yuning setuju, belum tentu dengan Xinghe, apalagi dengan ayah Yuning yang merupakan seorang raja dan tidak mungkin menikahkan putrinya dengan orang biasa.
Sue Yun berkata mereka punya keluarga sendiri-sendiri dan nasib sendiri-sendiri. Bahkan Sue Yun harus menerima kontrak pernikahan yang dibuat oleh ayahnya. Sue Yun harus tahu bahwa kontrak itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga demi kemuliaan seluruh keluarga Tian Heng. Ayahnya bahkan tidak bisa membantu Sue Yun untuk menolak. Rupanya Yuning juga tahu tentang kontrak pernikahan Sue Yun yang apabila dibatalkan, maka seluruh keluarga Tian Heng akan mengalami malapetaka. Ternyata Yuning juga memiliki cerita yang serupa. Ayahnya Raja Kota Utara sempat akan menikahkannya dengan pangeran ke-9. Tapi Yuning memaksakan nasibnya jadi ayahnya menyerah soal pernikahan itu. Yuning bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyukai pria identitas kota ini juga tidak berguna. Saat mereka berdua mengobrol, tiba-tiba ada sekelebat orang yang lewat. Setelah sampai di dalam gua, Xing He mengambil trisula yang ternyata itu adalah tombak naga es. Xing He mencoba senjata tombak naga es yang ternyata sangat kuat. Tidak berhenti di sana, Xing He mencoba menelusuri dasar danau untuk melihat barangkali ada senjata yang berharga seperti tombak naga es. Benar saja, Xing He melihat ratusan esensi inti yang ada di dasar danau. Esensi inti es ini bisa digunakan untuk menempa senjata dan bisa juga digunakan untuk berkultivasi. Bahkan jika digunakan untuk menyembuhkan luka akan sangat berharga. Sue Yun menyambut Xing He yang akhirnya keluar dari gua. Lalu dia bercerita jika Yuning baru saja melihat seorang pria berbaju hitam dan mengejarnya. Yuning meminta Sue Yun untuk tinggal dan menunggu Xing He. Yuning juga berkata dia akan meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Xing He menduga pria ini adalah dalang di balik semua kejadian yang mereka alami. Kemudian Xing He mengajak Sue Yun untuk bergegas mencari Yuning. Xing He dan Sue Yun berlari mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Yuning. Namun jejak Yuning berhenti di tengah hutan. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari semak-semak. Mereka juga diserang dengan shuriken. Orang berjubah ini hendak menargetkan Sue Yun, tapi Sue Yun telah bersiap untuk menyerangnya. Ketika orang ini menampakkan dirinya, Xing He dengan cepat melemparkan serangan padanya dan berhasil memukul mundur musuhnya. Xing He melihat tangan orang berjubah itu seperti tidak asing. Akhirnya orang itu membuka jubahnya dan ternyata itu adalah Guru Chu. Sue Yun sangat terkejut karena jelas-jelas Chu Xian adalah instruktur Akademi Tianxing. Tapi mengapa dia malah ingin membunuh muridnya sendiri? Guru Chu berkata Sue Yun tidak akan pernah tahu karena dia hanyalah nona kecil yang harus patuh dalam keluarga dan selalu hidup nyaman. Xing He mulai memikirkan Xia Yuning yang belum kembali setelah mengejar Chu. Apalagi sekarang Chu yang berdiri di depannya dan An Sue Yun. Akhirnya Xing He menyadari bahwa tujuan Chu adalah Xia Yuning. Chu sendiri bahkan tidak menyangka Xing He dapat menebaknya dengan cepat. Xia Yuning biasanya mengikuti dekan untuk berlatih, dan saat bebas dia akan tinggal di rumah penguasa kota, jadi dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Ujian ini bagi Chu merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Lalu Sue Yun berkata jika tujuannya adalah Xia Yuning, mengapa Guru Chu membunuh begitu banyak orang tidak bersalah? Chu balik bertanya pada Sue Yun yang merupakan seorang bangsawan. Apakah para bangsawan membunuh sedikit orang? Di mata para keluarga yang berafiliasi dengan keluarga lain, mereka hanya melihat keluarga afiliasi sebagai babi. Sedangkan Sue Yun adalah putri dari keluarga Tian Heng bisa tumbuh dengan tenang. Tapi bagaimana dengan gadis kaum afiliasi yang tidak pernah dianggap oleh orang-orang? Bahkan para pengawal kerajaan berkata gadis seperti kaum mereka bisa melayani tuan adalah sebuah kehormatan. Dan jika suatu saat mereka mati, untuk tuan itu juga sebuah kehormatan. Dendam antara orang-orang biasa seperti Chu dan keluarga bangsawan sudah dimulai. Chu juga tahu bahwa Xing He memiliki kebencian yang mendarah daging dengan keluarga bangsawan. Chu mencoba membujuk Xing He yang sangat berbakat untuk ikut dengannya.
Dengan iming-iming Xinghe akan dijadikan kuat dan tidak terkalahkan. Saat Xinghe sudah memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa keluar dari belenggu keluargaan Yue. Sueyun menyadarkan Xinghe agar tidak tertipu bujuk rayu Chu. Tapi Chu berkata jika itu bukanlah tipuan. Chu hanya tidak terima kenapa orang-orangnya harus bekerja untuk keluarga bangsawan. Chu kembali membujuk Xinghe untuk menggulingkan para keluarga bangsawan dan membuat kekaisaran Zhou berada di bawah kendali mereka. Akhirnya Xinghe mengeluarkan pendapatnya bahwa itu hanyalah omong kosong yang terdengar hebat. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara Chu dan keluarga bangsawan. Chu berkata bahwa Xinghe memiliki masa depan yang cerah dan memintanya untuk tidak mengorbankan hidupnya untuk orang-orang dari keluarga bangsawan. Xinghe tidak akan mengorbankan hidupnya untuk siapapun. Dia hanya ingin mengikuti kata hatinya. Xinghe meminta Chu untuk berhenti omong kosong dan mengajak Sueyun untuk pergi. Tapi Chu tidak membiarkan mereka pergi lagi pula. Dengan kekuatan Xinghe dan Sueyun, mereka tidak akan bisa pergi dengan mudah. Xinghe dengan tegas mengatakan dia akan pergi. Jika bisa, Chu boleh menghentikannya. Dengan setara pupil yang digunakan untuk membaca gerakan lawan, Xinghe bisa menahan semua serangan Chu. Kemudian Xinghe menendang sang guru. 拦得住吗？既然你想阻任何人卖命，我遵从的只有我的本心。报！ Chu merasa Xinghe bisa membawa gerakan lawan, bahkan seni bela diri biasa tidak bisa memukulnya sama sekali. Karena tidak bisa dilawan dengan ilmu bela diri biasa, Chu pun mengeluarkan kekuatan Dragon Explosion yang sangat kuat untuk menyerang Xinghe. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys. Sekian dulu cerita nanggung ini dari Mimin. Video ini ada 40 episode, tapi Mimin baru keluarin 16 episode dulu ya. Yang penasaran sama lanjutan ceritanya bisa komen-komen ya, biar Mimin gak lupa kasih lanjutan cerita serunya buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama, sekian dulu dari Mimin. See you in the bye-bye.